Baik, kita akan ke next box. Nomor berapa? 7. Kita buka box nomor 7. 2024. Langsung ke pakarnya, Bung Hensat, silahkan. Ya. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik. Saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya, hanya karena banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh. Tapi silakan pilih, mau jadi sarjana, mau jadi politisi atau mau jadi mubalik. Tapi saya melihat masyarakat kita, kultur Indonesia ini belum bisa menerima ulama mubalik berpolitik. Ya. Oke, Aulia, silakan. Untuk 2024 nanti, kan udah nggak kerasa ya sebentar lagi ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Kan kita ngalamin nih di 2019, lawan jadi kawan, terkawan jadi lawan. Tahun 2024 nanti ini seperti apa Pak Ustadz kira-kira? Itulah kesalahan kita, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Berbeda pilihan silahkan. Yang jadi masalah ketika kita berbeda pilihan, kita mau bertengkar, mau berkelahi. Silahkan pilih tapi jangan bertengkar. Ustadz pernah di depan jemaah menyampaikan rumus mencari pemimpin. Jadi kata Ustadz bilang begini, memilih pemimpin bodoh itu adalah kesalahan. Tapi kalau mempertahankannya pun kebodohan juga. Itu Maksudnya jauh apa lebih itu? bodoh. Jauh lebih bodoh. Ya, artinya kan pemimpin itu biasa 2 periode. Ya. Oke lah, periode pertama kita salah. Kalau kita sudah tahu salah, lalu kita pilih kembali, ya kan? Tetapi kalau kita tidak senang kepada seseorang, jangan diburuk-burukkan. Cukup jangan pilih, selesai. Jadi apa hukumnya Pak Ustadz ketika janji calon legislatif atau calon pemimpin kepala daerah atau calon pemimpin Atau yang sudah memimpin? atau sudah pemimpin nih disambung sama Bang Henry, ketika itu tidak ditepati atau dari awal memang diniatkan hanya untuk mengiming-imingi rakyat saja untuk mendapatkan suaranya. Apakah itu termasuk Munafik, pembohongan sudah jelas atau munafik. janji palsu? Khianat namanya. Hukumnya? Haram. Jadi munafik itu kan kalau dia ngomong dia bohong. Dipercaya dia khianat. Diberi amanah dia tidak lakukan. Nah, tiga-tiganya dia sudah lakukan, bodoh kita kalau milih lagi. Baik, terima kasih. Yang baik dipertahankan, kalau nggak baik ya harus ada perubahan ya. Baik, box nomor berapa Ustaz? Nomor 8. Sudah diperjelas-jelas gitu loh. Nomor 8, di balik nomor 8. Kita buka julid plus 62. Nah, kita akan persilakan audiens untuk langsung bertanya pada Ustaz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rati Mustika. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau disebut UHAMKA. Ya. Jadi saat saya ingin menanyakan terkait fenomena seorang istri yang ketika menikah dia berhijab atau memakai cadar. Tapi ketika dia bercerai dengan suaminya, dia melepas hijab atau cadar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz dan apa hukumnya? Terima kasih. Yang pertama, cadar tidak wajib. Yang wajib itu seperti yang adek pakai. Cadar itu budaya umumnya di Timur Tengah. Kenapa? Konon kabarnya, 1 menghindari panas, 2 menghindari debu, ya kan? Tapi kalau mau pakai silahkan. Tidak pakai tidak berarti berdosa. Nah, kemudian fenomena. Kenapa sebelum menikah dia pakai jilbab, sudah menikah tetap pakai jilbab, kemudian bercerai dia buka jilbabnya. Ada kan fenomena seperti itu. Nah, itu berarti imannya longgar. Ketika sudah menikah mungkin dia menunjukkan kepada suaminya, ya saya makin hancur gara-gara kamu. Kan ada protes seperti itu. Tapi kalau dia lakukan seperti itu, 2 ruginya. Sudah janda, dapat dosa pula dengan memamerkan auratnya. Bisa juga dia buka auratnya, mungkin dia merasa saya lebih cantik tidak pakai jilbab. Jadi adik-adik sekalian ini karena masih mahasiswa, ya,
Kamu pilih jodoh itu, kata Nabi, satu, pilihlah karena kecantikannya. Cantik ini penting. Ya, karena dia berhadapan kita 24 jam. Baru pulang dia lagi. Mau tidur dia lagi depan kita. Mau makan dia lagi. Jadi kalau casingnya jelek, nanti cepat ganti casing. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Ya, karena apalagi zaman sekarang bisa dipermak itu muka kita. Yang kedua, keturunannya. Siapa anak? Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, anaknya Nabi Nuh. Yang ketiga kata Nabi, lihat kekayaannya. Islam tidak melarang milik materialistik, tidak. Tidak. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Khadijah kaya, orang paling kaya di Mekah waktu itu. Tapi tidak boleh materialistik. Nah, yang keempat, agamanya. Ibu-ibu di Makassar nanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Sebenarnya jangan salah, agama betul nomor 4, tapi tidak titik sampai di situ, koma. Ada penegasan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Oke, baik, terima kasih. Kita ke next box, ada 2 box tersisa. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box Panai. Nah, kita buka box Panai, Mas Ade silakan. Ustadz, ketika Ustadz menikah, boleh tahu Ustadz berapa panainya, Ustadz? Nah, saya waktu itu emas 333 gram, kemudian duit 333 juta, 1 unit rumah, 4 kapling tanah, dan seperangkat alat berlian, perhiasan berlian. Syukurnya bukan semua saya yang ngurus. Sahabat-sahabat yang mampu, ada yang tanggung ini, tanggung ini, tanggung ini. Akhirnya pada waktu itu saya menikah, boleh dikata duit saya tidak ada yang keluar. Itulah pentingnya kita berbuat baik kepada seorang. Makin baik kita kepada orang, maka rezeki kita makin mudah. Kalau Sherly minta mahar berapa, Sherly? Waduh. Ya. Kalau mahar itu dalam Islam, Pak Ustadz, kan adalah kemampuan laki-laki ya? Mahar itu sebaik-baiknya ringan. Ringan. Diringankan. Tapi saya mau ke satu topik, Mbak, bahwa di balik laki-laki hebat itu kan biasanya ada perempuan-perempuan tangguh. Ya. Dan biasanya Oh, nggak setuju. Nggak setuju, Nggak Pak? dibalik, di samping. Oh, di samping. di samping. Di samping Iya. malah bukan dibalik. Iya, gimana? Benar. Ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Tejo dong. Gitu. Nah, biasanya minimal 2 perempuan ini adalah ibu dan istri. Ya. Pertanyaan saya adalah Mbah dan Pak Ustadz, jadi sebetulnya sosok Pak Ustadz yang kita lihat sekarang ini punya kedekatan seperti apa dengan sang ibu, dan istri itu punya kontribusi apa dalam membentuk Pak Ustadz yang sekarang dan Mbah Tejo yang sekarang? Ya, saya Untuk Pak Ustadz saya dan Mbak bersyukur Tejo. kepada Allah karena punya ibu yang melahirkan saya luar biasa. Ibu saya betul-betul orang kampung, bahasa Indonesia tidak tahu. Tapi dia menanamkan akhlak. Saya ingat ketika saya kecil, kalau saya disuruh ke tetangga, ibu saya pasti tanya, gimana adab anak saya tadi? Ibu saya ketika ditanya, istri bapak saya sudah wafat. Apa modal? Karena anak beliau banyak, tidak punya kekayaan, dia bilang apa? Saya urus anak saya, mudah-mudahan anak saya inilah menjadi kekayaan saya. Maka sebagai anak, jangan pernah rekening ibumu kosong. Sebagai anak, jangan pernah sembako di rumah ibumu kosong. Di rumahmu bisa saja sembakomu tidak ada, tapi jangan di rumah ibumu. Saya bisa begini bukan karena saya hebat, tapi karena ibu saya. Ridallah fi ridul walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tuamu, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Baik, sedikit saja Mbak Tejo ingin menambahkan tadi pertanyaan untuk Mbak Tejo sama, juga. saya kira waktu itu keuntungnya kami sama agamanya, Ustadz. Ini sekalian, kalau seandainya saya dan istriku sekarang beda agama, saya akan tetap menikahinya, walaupun emang nggak setuju. Karena bagi saya cinta lebih besar dari keyakinan. Dan saya berprinsip bahwa alam semesta ini diciptakan atas nama cinta. Ya. Pertanyaan saya justru, apa pendapat Ustadz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal negara harus melindungi rakyatnya. Gimana kalau ada orang yang bunuh diri karena cinta dan karena nggak diakui? Ya, mohon maaf,
Bang, kalau kita berbeda, kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Karena salah satu tujuan hidup kita itu mencari ridha Allah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka siallah hidup saya di akhirat. Yang saya anggap, yang saya bilang nih sorry, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Ya. Mati itu artinya kalau nggak nikah itu. Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai. Iya juga, Mbak. Oke. Betul juga. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau misalnya- Baik, Ustaz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.